Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini kita melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Asado. Pertanyaannya, Romo mau tanya, di mana roh orang mati korban tumbal? Apakah mereka di Tartarus atau di Firdaus? Yang melakukan tindakan okultisme, sihir, hubungan dengan roh jahat, kalau seandainya itu dilakukan Kristen, itu bukan orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar tidak akan mau bersentuhan dengan ilmu-ilmu gelap semacam itu. Dan tidak mau melakukan tumbal dan lain-lain seperti itu. Karena ada perintah di dalam kitab suci. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Di antaramu jangan seorang pun ada yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan ke dalam korban sebagai korban dalam api. Anaknya dibakar sebagai tumbal kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Dalam hal ini dewa Moloch pada zaman itu. Dan Alkitab melarang, jangan sampai, ya kasar sekali Romo, iya itu zaman itu kasar sekali, anaknya dibakar gitu. Jangan sampai orang melakukan itu. Nah, kalau orang tahu akan firman ini, tidak mungkin akan melakukan itu. Ya mungkin sekarang tumbalnya tidak secara terang-terangan orang dibakar hidup bisa tangkap polisi orang itu kan. Tumbalnya dengan secara halus, orangnya dibuat mati dengan santet, dicekik oleh roh jahat itu atau bagaimana. Tapi prinsipnya sama. Mempersembahkan seseorang kepada berhala. Dan berhala itu bukan hanya sekedar batu. Berhala itu ada roh di belakangnya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 19-20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Jadi berhala itu entah yang disebut apa. Nyai Roh Kidul kah? Nyai Blorong kah? Dewi Lanjar di Pantai Utara kah? Atau macam-macam yang kita bangsa Indonesia ini punya banyak sesembahan macam-macam seperti itu. Itu semua adalah roh-roh jahat yang dimonitori oleh Lucifer sendiri. Karena dia disebut sebagai raja dari roh-roh jahat. Matius pasal yang ke-12 ayatnya 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Nah, berarti iblis itu penguasanya, nggak mungkin dia mengusir dirinya sendiri. Kita baca ayat 24 dulu. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, maksudnya penghulu roh-roh jahat maksudnya. Dengan Beelzebul. Beelzebul, Beel itu artinya penguasa atau bos, ketua, pimpinan. Sebul itu artinya kotoran manusia atau kotoran sapi atau kotoran binatang. Beelzebul artinya tuannya, kalau bahasa Jawa tuannya teletong gitu. Teletong itu tai sapi, penguasa tai. Karena apa? Tai itu kotoran yang berbau, dan roh jahat itu membawa orang untuk hidup yang kotor, hidup yang secara tidak menyenangkan, hidup dalam dosa. Jadi roh jahat ini punya pemimpin, yaitu Beelzebul atau iblis. Itu yang dikatakan selanjutnya, baca terus.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah... Nah, membentuk kerajaan berarti. Inilah yang disebut dengan kerajaan angkasa. Terus baca dulu ayat 24 itu. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi membentuk seperti masyarakat. Masyarakat roh-roh jahat ini. Dan inilah yang disebut sebagai kerajaan angkasa. Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, ternyata penguasa kerajaan angkasa itu ada kerajaan angkasa punya penguasa. Dan penguasanya itulah adalah iblis yang dalam Matius itu disebut sebagai Beelzebul. Tuannya kotoran, bosnya tai. Maaf, saya katakan karena memang artinya begitu. Terus dikatakan dari Matius 12 tadi, lanjutannya. Ayat 26, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ya, berarti Beelzebul adalah iblis. Dan iblis itu hanya satu, penguasa dari kerajaan angkasa tadi. Yang gelarnya Beelzebul. Dan pengikutnya disebut roh-roh najis, karena menuntut manusia kepada kenajisan, dan roh-roh jahat, karena menuntut manusia kepada kejahatan. Nah, ketika orang-orang Kanaan itu menyembah dewa Moloch dan mempersembahkan anaknya sebagai korban kepada dewa Moloch ini, dia tidak hanya mempersembahkan kepada batu. Karena setiap berhala itu ada roh di belakangnya, dia mempersembahkan kepada iblis dan antek-anteknya. Dan ini dilarang oleh kitab suci. Orang Kristen yang tahu firman Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, tidak akan mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Atau hal-hal yang berbau spiritisme, hal yang berkaitan dengan roh-roh yang demikian itu. Terus kan, Ulangan pasal yang ke-18. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Tidak boleh semuanya itu. Menurut kitab suci tidak boleh, karena di belakang semua itu ada iblis ini. Dan ada roh-roh jahatnya, roh-roh najisnya. Dan ketika seseorang mempersembahkan tumbal kepada roh ini, dan biasanya yang melakukan itu orang-orang yang tidak mengerti iman Kristen. Berarti yang ditumbalkan pun pasti bukan orang yang percaya pada Kristus. Oleh karena itu mereka tidak punya perlindungan apa-apa dari kuasa roh jahat ini, karena roh jahat ini yang menguasai dunia yang tanpa Kristus. Kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, dan orang tanpa Kristus berada di kuasa itu. Dan ketika ia ditumbalkan, diserahkan pada kuasa itu, ya dia akan dibawa masuk ke dalam alamnya. Alam mana? Alam Tartarus. Nah, kalau orang Kristen dan betul Kristen, tidak mungkin bisa ditumbalkan begitu. Kenapa? Karena dia punya pelindung yang pernah dan telah mengalahkan alam maut itu, penguasa alam maut itu. Coba kita baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Jadi, karena manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka firman Allah menjadi seperti manusia, yaitu punya darah dan daging. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan punya sifat-sifat kemanusiaan persis seperti kita. Terus? Supaya oleh kematiannya, sehingga dia bisa mati. Kalau dia bisa mati, bisa berhadapan-hadapan dengan penguasa kematian. Terus?
supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Oke. Oleh kematiannya dia berkuasa atas iblis yang berkuasa atas maut, yang memerintahnya dari kerajaan angkasa nembus kepada alam maut itu. Nah, Kristus kelihatannya kalah dengan penguasa alam maut ini karena dia mati. Tapi terbukti pada hari ketiga dia bangkit lagi, dan si penguasa alam maut tidak mampu menarik Yesus untuk tetap ada dalam kuburan, untuk tetap mati. Berarti dia tidak berdaya terhadap Yesus, dia telah dikalahkan oleh Yesus. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kalau kita hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, di dalam perlindungan Kristus Yesus yang telah mengalahkan kematian, itu tidak mungkin kita bisa ditumbalkan oleh siapapun. Kita malah dapat mengalahkan itu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Orang beriman ada kuasa yang melindungi dia yang telah mengalahkan kematian itu. Nah, orang yang beriman yang benar tidak bisa ditumbalkan, dan tidak mungkin ada orang beriman yang lain yang akan menumbalkan orang, karena dia tahu itu satu larangan. Ya, seperti orang Islam takut pada daging babi, kita takut pada yang gitu-gitu. Kita menyingkir jauh-jauh dari yang gitu-gitu sebagai orang beriman. Jadi bagi orang beriman, tidak mungkin akan dapat dikalahkan oleh roh jahat ini atau ditumbalkan. Yang bisa ditumbalkan dan yang bisa melakukan itu adalah kalau orang Kristen hanya Kristen nama saja. Tapi orang luar yang memang tidak percaya pada Yesus, jadi tidak ada yang melindungi, dia bisa dikuasai oleh penguasa dunia ini, dunia yang jahat, dunia kematian itu akan dimasukkan ke dalam di mana mereka ini ada. Mana? Tartarus. Karena malaikat-malaikat yang jatuh ini, yang menjadi roh-roh jahat ini, itu tempatnya di sana. Coba kita baca di dalam Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Yang memberontak bersama Lucifer, ditahan di mana? Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, Ya. dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Mereka dimasukkan dalam, dia menjadi makhluk telang, diikat dengan rantai kekelaman menjadi makhluk jahat itu. Di mana? Di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi mereka ditunggu-tunggu di sana, dunia kekelaman. Nah, dunia kekelaman ini apa? Kita baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan kata neraka itu bahasa aslinya Tartarosas. Tartarus. Karena orang sebelum hari penghakiman, orang tidak akan masuk neraka dulu, kan pernah dimasukkan neraka sudah penghakiman. Ini kan belum penghakiman. Maka terjemahan neraka itu kurang tepat, seharusnya terjemahannya adalah Tartarus, tempat penantian bagi orang-orang yang nanti memang akan masuk neraka. Dan disitulah roh-roh jahat itu tinggal. Dan ke tempat ke alam mereka itulah orang-orang yang ditumbalkan, yang memang tidak punya perlindungan dalam Kristus itu akan dibawa. Coba saya baca di dalam bahasa aslinya ya. Igar otheos. Karena jika Allah angelon amartisanton uk evisate tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa, Allah siros sofu tartarosas paredokan, tetapi memberikan mereka ke dalam seperti sumur, lubang gitu ya, gua gitu, gua kegelapan di Tartarus. Iskrisin tirumenon,
dijaga sampai hari pengadilan. Ya, kalau itu jaga pengadilan berarti mereka belum dalam pengadilan, baru mereka setelah pengadilan itu dimasukkan ke neraka. Berarti kalau gitu terjemahan neraka yang dalam bahasa aslinya Tartarusas itu ya jangan diterjemahkan neraka, ya Tartarus, tempat penantian dunia makhluk jahat ini dan manusia-manusia yang nanti akan masuk neraka dan manusia-manusia yang menjadi tumbal itu akan dibawa ke alam ini. Jadi kalau pertanyaan saudara, Romo mau tanya di mana roh orang mati korban tumbal, apakah mereka di Tartarus atau di Firdaus? Jawaban saya di Tartarus, di tempat di mana roh-roh jahat itu ada, karena roh itu sudah dipersembahkan pada roh jahat ini. Dan roh orang yang ditumbalkan tidak punya pelindung yang telah mengalahkan alam maut itu. Jelas ini ya? Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak berada di bawah lindungan kemenangan Kristus. Mereka tidak punya perlindungan. Karena mereka yang di bawah perlindungan Kristus tidak mungkin masuk ke sana. Dan orang tidak mungkin akan melakukan tumbal itu kalau sama Kristen. Dan orang luar kalau mau melakukan pada orang Kristen ya nggak akan mempan, karena dia akan, terutama kalau orang yang sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan, tidak mungkin akan kena ditumbal ataupun disantet. Ya, saya kira itu Saudara Asado yang bisa saya jelaskan, kiranya membawa berkat. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.